bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran online SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 11 wajib, berarti untuk IPA maupun untuk IPS. Nah, materinya untuk yang bab pertama, ini masih bab pertama, ini masih video pertama, adalah tentang induksi matematika. Jadi kita di bab ini akan belajar tentang induksi matematika. Tapi pada bagian pertama ini saya belum membahas tentang induksi matematika. Jadi apa itu induksi matematika nanti bakal pada video kedua. Pada video pertama ini saya akan membahas tentang pengantarnya dulu. Pengantarnya yaitu tentang notasi sigma. Jadi pada video ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Apa itu notasi sigma, bagaimana cara penggunaannya, dan lain sebagainya ya. Oke, kita belajar sama-sama. Jaga kesehatannya. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang notasi sigma. Nah, apa yang dimaksud dengan notasi sigma? Jadi notasi sigma sebenarnya adalah ini, cara singkat menulis penjumlahan suku-suku berurutan dengan pola tertentu. Nah, jadi di sana ada dua kata kunci, yaitu suku-sukunya harus berurutan dan dia harus punya pola tertentu. Dia harus punya pola tertentu. Nah, notasinya itu seperti ini, sigma dibacanya ya. Nah, sigma dia punya ini namanya batas bawah ya. Batas bawah. Sedangkan N ini adalah batas atasnya. Batas atas. Ya, dia ada batas bawah, ada batas atas. Nah, jadi dibacanya sigma UK untuk K sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, itu adalah cara singkat untuk menulis penjumlahan suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya sampai dengan ditambah suku ke N. Nah, jadi satu ini paling depan, N-nya itu paling belakang. Kalau 1 sampai 5 ya berarti U-nya U1, U2, U3, U4 sampai U5 saja. Nah, ini tentang apa itu notasi sigma. Baik, sekarang untuk contoh soal ya. Coba tuliskan notasi sigma deret berikut. Deretnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12. Nah, untuk mengerjakannya berarti kita akan menyingkat deret ini. Jadi ini U1 ya. Ini namanya U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5, ini U6. Nah, berarti jelas batas bawahnya 1, batas atasnya 6. Nah, yang jadi masalah adalah polanya apa? Karena dia harus berurutan dengan pola tertentu. Kita cari polanya. Jadi U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya 6, sini U4-nya 8, U5-nya 10, U6-nya 12. Nah, kita akan mencari pola untuk bilangan-bilangan ini. Nah, dia ada indeks namanya. U1 itu indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti setiap sukunya itu harus memiliki indeksnya. Jadi harus ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Nah, kita tinggal mencari nanti apa polanya. Jadi misalnya harus ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh ya, kita harus cari ini. 1 kali 2, 2 ya. 2 dikali 2, 4. Berarti 2 nih ya. Dikali dengan 2. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, 8 ya. 5 kali 2, 10, 6 kali 2. Sehingga kalau ada UN ya, UN berarti ya tinggal N kali 2. Nah, biasanya variabelnya ditulis di belakang sehingga UN-nya adalah 2N. Nah, kalau sudah ketemu polanya, kita tinggal menyingkat bagaimana cara menulis notasi sigmanya.
Berarti notasi sigmanya akan kita tulis seperti ini. Sebelah sini saja. Sigma. Oke, kita pakai K ya. K-nya 1 sampai 6. Lihat, dari suku pertama sampai suku ke-6 dari 2N. Karena pakai K jadi 2K. Nah, ini adalah cara menyingkat deret tersebut. Jadi, tulisan sigmanya sigma sama dengan 2K, K sama dengan 1 sampai 6. Ini untuk soal ini. Baik, berikutnya untuk contoh soal kedua ya. Nah, bagaimana kalau diminta sama, tuliskan notasi sigma untuk deret berikut. Tadi kan deretnya agak pendek ya, dan agak mudah karena cuma 2N. Sekarang deretnya 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 dan seterusnya sampai dengan ditambah 56. Nah, kita cuma tahu ini U1 ya. U1, ini U2, ini U3 dan seterusnya. Nah, ini U berapa ini? Ini U ke berapa? Kita belum tahu ya. Jadi 56 U ke berapa? Kita belum tahu. Nah, karena kalian belum belajar barisan dan deret ya, terpaksa kita harus cari secara manual untuk pola deret bilangan ini. Nah, untuk memudahkan kita harus cari dulu polanya. Ini diapakan ini kira-kira? Jadi 2 ke 5 ini ditambah 3 ya. Nah, 5 ke 8 ditambah 3 lagi. 8 ke 11 ditambah 3 lagi, 11 ke 14 juga ditambah 3 lagi, dan seterusnya. Berarti setiap sukunya itu selalu bertambah 3, sehingga nanti kita sampai pada suku yang ke titik-titik hasilnya adalah 56. Nah, berarti sama, kita harus cari polanya dulu ya. Saya tulis nih, U1 2, U2 nya 5, U3 nya 8, U4 nya 11, U5 nya 14 dan seterusnya sampai kita ketemukan UN. Nah, sama seperti yang tadi, indeksnya harus ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau U1 harus ada 1 kali berapa. Nah, karena di sini polanya adalah ditambah 3, maka ada kemungkinan dia akan selalu berkaitan juga dengan angka 3. Jadi misalnya ya, indeksnya 1 nih, kemudian ininya 3 ya, berarti 3 kali 1 misalnya. Yang ini 3 dikali 2, ini 3 dikali 3, 4 dikali 3, 5 dikali 3. Nah, 3 kali 1 kan 3, padahal hasilnya 2. Oh, dikurang 1 aja. Kurang 1. 3 dikali 2, 6. Supaya 5, dikurang 1. Nah, ternyata kita ketemu polanya. Dia adalah apa ini? N. Kalau N ya, N dikali 3 dikurang 1. Nah, atau kalau mau variabelnya di belakang, UN-nya adalah 3N dikurang 1. Nah, kalau pada soal sebelumnya kita tinggal ngubah tuh ya. Mau pakai K, mau pakai N, UN 3N-1. Kalau UK ya 3K-1 ya. 3K min 1. Nah, kalau pada soal sebelumnya kita tinggal masukin ya sigma. Yang jadi masalah adalah kita tahu batas bawahnya 1, tapi batas atasnya berapa? 56 itu suku ke berapa sih? Nah, terpaksa kita harus mencari dulu batas atas untuk soal ini. Jadi UK atau UN boleh deh. Pakai UK aja ya. UK-nya adalah 3K min 1. Nah, UK-nya 56. K-nya berapa? K-nya berapa? Nah, satunya pindah ruas. 56 ditambah 1 sama dengan 3K ya. Berarti 3K sama dengan 57. K-nya tinggal dibagi. 57 dibagi 3. K-nya adalah 19. Berarti saya dapat bahwa 56 ini adalah U ke 19. Nah, maka deret ini kalau saya tulis ulang di bawah, 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 terus ditambah 56. Kalau saya tulis dalam notasi sigma, dia akan menjadi sigma K sama dengan 1, K sama dengan 19. Lihat, batas atasnya 19. Ya. Rumusnya apa?
3K min 1. Oke, ini untuk soal nomor 2. Berikutnya soal nomor 3. Nah, ada yang menarik dari soal nomor 3. Anda diminta untuk mencari nilai dari sigma A sama dengan 4 sampai 7 dari 4A min 3. Jadi indeksnya itu tergantung. Kalau N dia pakai N di sini ya. Kalau K dia pakai K, kalau A pakai A. Nah, kita disuruh mencari nilai. Sigmanya ada, berarti kita harus cari deretnya. Karena dia deret, kita bisa jumlahkan satu per satu ya. Kita bisa jumlahkan satu per satu. Oke, kita coba kerjain. Saya tulis ulang soalnya di sini. Sigma A sampai dengan 4 sampai dengan 7 dari 4A dikurang 3. Nah, kalau pada soal sebelumnya ada deretnya, kita diminta mencari sigmanya. Sekarang kalau ada sigmanya, bagaimana menentukan deretnya? Nah, kita tinggal ganti ya. A-nya dari berapa ini? 4 sampai 7. Jadi kita tinggal masukkan sini. 4 kali 4 kurang 3 ditambah dari 4 sampai 7. Habis 4, 5 nih. 4 kali 5 kurang 3. Terus ditambah 4 kali 6 kurang 3. Ditambah 4 kali 7 kurang 3. Lihat, dari 4 sampai 7. U1, U2, U3, U4. Nah, cuma U-nya tidak 1 di sini. Jadi ibaratnya dia pakai 4, U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7. Jadi batas bawah sigma ternyata tidak harus 1. Boleh 4, boleh 5. Nanti ada sifat-sifat sigma ya. Nanti habis ini kita bahas. Nah, kalau kita pengen mencari nilai ini, maka kita akan hitung nih ya. 16 dikurang 3, 13. Oke. Ditambah 20 dikurang 3, 17. Ditambah 24 dikurang 3, 21. Ditambah 28 dikurang 3, 25. 13 tambah 17, 30. Tambah 21, 51. Tambah 25. 51 tambah 25, 76. Nah, berarti nilai dari sigma A sama dengan 4 sampai 7 dari 4A min 3 adalah 76. Ya, ini soal nomor 4 ya. Saya kasih soal yang sederhana dulu. Berapa nilai dari A sama dengan 5 sampai dengan 8 dari 3? Nah, yang perlu kita perhatikan, kalau pada soal sebelumnya dia punya A, ada A di sini. Nah, tapi pada soal ini, lihat sini, 3-nya ini berbentuk konstanta namanya. Jadi tidak ada variabelnya, konstanta. Sementara dia dari 5 sampai 8. Ya, oleh karena itu, bagaimana mencari nilainya? Berarti sigma A sama dengan 5 sampai 8 dari 3 itu akan menjadi 3 ini untuk 5 ya, tetap 3. Kemudian 3 ini untuk 6. Oke, 6. Kemudian 3 lagi ini untuk 7. Oke. Tambah 3 lagi ini untuk 8. Nah, berarti semua sukunya itu tetap 3 karena tidak ada variabelnya. Sehingga 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 jawabannya adalah 12. Oke, berikutnya saya akan coba bahaskan tentang sifat-sifat dari notasi sigma. Bagaimana sih sifat-sifat dari notasi sigma itu? Nah, kalian bisa pahami beberapa ya. Di sini ada 7 nih, ada 7. Nggak muat lah ya. Nah, saya coba bahaskan satu persatu. Yang pertama ya, yang pertama itu sebenarnya cuma bicara tentang indeks saja. Jadi kalau dia K, di sini K, akan sama saja kalau I, di sini harus I. Kalau nanti dia B sama dengan 1, maka di sini tidak boleh K variabelnya tapi B. Jadi bawahnya ini boleh diganti-ganti ya, sesuai variabelnya. Nah, yang kedua adalah sigma K sama dengan M sampai N dari C dengan C-nya konstanta. Nah, ini sebenarnya seperti soal nomor 4 tadi. Soal nomor 4 tadi. Ya. Jadi sebenarnya ya tinggal 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, kalau kita mau pakai sifat, sebenarnya ngerjakannya kayak gini. Sigma A sama dengan 5, 8 dari 3 itu adalah gini. 8 dikurang 5, tapi harus ditambah 1 dikali 3.
Jadi 8 kurang 5, 3 tambah 1, 4 ya. 4 dikali 3, 12. Sama. Jadi mau pakai sifat, mau secara manual juga sama. Jadi sifat nomor 2 itu sebenarnya untuk pengerjaan soal yang nomor 4. Jadi tinggal N-nya berapa dikurang M-nya. Jadi tadi 8 kurang 5, tapi harus ditambah 1. Rumusnya pakai tambah 1. Ya. Nah, kemudian dengan C-nya konstanta tentu saja. Sifat yang ketiga ini tidak terlalu sulit ya. Jadi kalau ada konstanta C-nya boleh kita taruh di depan sigmanya sebenarnya. Seperti itu saja. Kemudian nomor 4, kalau dia ada 2 buah penjumlahan ya, kalau ada 2 buah suku di situ, kita boleh pisah masing-masing. Jadi kalau UK tambah BK, boleh tulis UK sendiri, BK sendiri. Kalau kurang, UK kurang BK. Jadi boleh ditulis terpisah. Nah, yang paling sering dipakai itu sifat nomor 5. Perhatikan baik-baik sifat nomor 5. Nah, sifat nomor 5 ini namanya merubah basis, merubah batas bawah dan batas atas. Sering sekali digunakan jadi soal. Intinya gini, kalau batas bawah dan batas atasnya ditambah P, maka semua variabelnya nanti dikurang P. Jadi dia terbalik ya. Kalau semua batas bawah dan batas atasnya ditambah P, maka semua variabel di rumus UN-nya nanti atau di rumus UK-nya nanti akan dikurang P. Sebaliknya, kalau batas bawah dan batas atasnya dikurang, maka setiap variabelnya harus ditambah. Bayangkan ya. Jadi kalau yang tadinya ditambah dia jadi dikurang. Kalau masuk rumusnya, kalau di sini dikurang maka dia jadi ditambah. Nah, kemudian nomor 6 ini ya sifatnya menyambung. Jadi misalnya gini, K sama dengan 1 sampai 4 dari K ditambah K sama dengan 5 sampai 8. Nah, ini kan 4, ini 5 ya. Karena sama boleh nyambung. Jadi 1, 8 langsung. Oke, M-1 M. Jadi ini sama ini nyambung. Tinggal menyambung. Kemudian kalau batas bawah dan batas atasnya sama ya tinggal dimasukin, berarti itu cuma ada hanya ada satu suku saja ya, K-nya ya SS saja, batas bawah dan batas atasnya sama. Ini untuk sifat-sifat sigma. Kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Sederhanakan notasi sigma berikut. Karena kita sudah belajar sifat-sifat, kita akan coba menyederhanakan bentuk sigma ini. Nah, di soalnya 2 sigma K sama dengan 1 sampai N dari K dikali K min 4 ditambah 10 sigma K sama dengan 1 sampai N dari 2K plus 1 ditambah 8N. Nah, kalau kita menggunakan sifat, kita ingat kemarin, kita ingat tadi ya, 2-nya itu kan boleh masuk ke dalam. Jadi kalau ada 2 boleh dikeluarin. 2-nya udah di luar, kita masukin ke dalam dulu nih. 10-nya juga kita kembalikan ke dalam pakai sifat sigmanya. K sama dengan 1 sampai N dari 2K dikali K dikurang 4 ditambah sigma K sama dengan 1 sampai N dari 10 dikali 2K ditambah 1. Nah, yang agak bermasalah justru 8N-nya. Nah, 8N ini kita peroleh dari mana? Kita pakai sifat yang ini. Sigma pakai K sama dengan N sampai M dari konstanta C. Kita ingat rumusnya, M dikurang N ditambah 1 dikali C ya. Ini sifat yang tadi soal nomor 4. Nah, kalau dia 8N, kalau pengen hasilnya 8N, berarti kan ininya ini 8, C-nya 8 ya. Ininya ini yang harus jadi N-nya. N kali 8. Nah, sementara itu batas bawah dan batas atas soal kita kan 1 sampai N. Nah, kalau sini saya kasih kotak dulu ya, berarti kan depannya sini gini nih. Gimana nih? N dikurang 1 bawah ya. M kurang N ditambah 1 dikali kotak ya. Min 1 habis, N kali kotak. Nah, isi kotaknya kan 8 ya. Berarti kan kita pengennya 8 kan. Berarti 8. Berarti bentuk sigma K sama dengan 1 sampai N dari 8 itu adalah 8N. Kalau mau dikerjakan manual kan berarti 8-nya itu ditambahkan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sebanyak N kali. Ya, kalau sampai 10 ya 8-nya ditambahkan sampai 10. 8 kali 10. Nah, berarti bentuk 8N-nya bisa kita tulis sigma dari K sama dengan 1 sampai 8 dari N 1 sampai N dari 8. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari 8. Nah, kalau sudah begini tinggal kita sederhanakan, kita kalikan, nanti kita tambahkan karena sudah seragam batas bawah dan batas atasnya. Sigma K sama dengan 1 dari N kalikan
2K kuadrat ditambah 8K. K sama dengan 1 dari N dari 20K ditambah 10. K sama dengan 1 sampai 8 dari N sampai 8. K sama dengan 1 sampai N dari 8. Nah, tinggal ditambahkan biasa ya. Digabung. Tadi ada sifat yang penggabungan. Kita gabung. Karena dia tambah sih tidak terlalu bermasalah. Yang agak harus hati-hati kalau justru dikurang ya. Karena nanti tanda minusnya itu harus dikalikan ke dalam. Kalau tambah, tambahkan biasa aja. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari 2K kuadrat min 8 tambah 20 plus 12 ya. 10 tambah 8, 18. Oke. Oh, kurungnya lebihan. Gak apa-apa deh. Nah, semuanya bisa dibagi 2 nih. Saya pengen bagi 2 deh. Saya bagi 2, hasilnya K kuadrat 6K ditambah 9. Sebenarnya sampai sini sudah sederhana. Cuma kadang-kadang orang pengen lebih sederhana lagi. Ini bisa difaktorkan ya. Ingat pelajaran kelas 10, titik-titik kali titik-titik 9, titik-titik tambah titik-titik 6. 3 ya. 3 kali 3 9, 3 tambah 3 6. Berarti bisa difaktorkan. 2-nya kita lempar ke depan, 2. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari langsung K plus 3, K plus 3. Ini mau digabung jadi kuadrat ya boleh. 2 sigma K sama dengan 1 sampai N dari K plus 3 pangkat 2. Nah, ini bentuk sederhana dari soal ini ya. Baik, soal berikutnya. Ini masih yang agak sederhana. Ubah notasi sigma berikut menjadi batas atas 10. Menjadi batas atas 10. Notasi sigmanya A sama dengan 1 sampai 4 dari 7 min 4A ya. Nggak boleh 4K. Jadi kalau AA, nah 4A. Oke. Nah, sekarang lihat di sini batas atasnya menjadi 10. Berarti 4-nya menjadi 10. Ini kita pakai sifat saja. Jadi kita ingat kalau di sininya ditambah, ini nanti dikurang. Sekarang berarti begini, supaya 10, 4 itu harus ditambah berapa? 6 ya. Nah, otomatis bawahnya juga ditambah 6. Nah, seperti sifat yang kita pakai, 7 dikurang 4, A-nya harus dikurang 6. Jadi kalau batas atas dan batas bawahnya ditambah 6, maka variabelnya yang di bagian rumus harus dikurang 6. Berarti saya akan tulis sigma A sama dengan 7 sampai 10 dari 7, ini dikalikan ya, hati-hati, min 4A plus 24. Berarti sama dengan sigma A sama dengan 7, 10 dari 24 tambah 7, 31 dikurang 4A. Oke, mudah ya. Baik, untuk soal berikutnya, buktikan bahwa sigma K sama dengan 1 sampai dengan 12 dari 3K min 4 itu akan sama dengan nilainya dari sigma K sama dengan 1 sampai 3 kali sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari 2K plus 8. Anda tidak boleh, Anda diminta menggunakan sifat di sini. Jadi Anda tidak boleh mencari nilai kanan sama dengan nilai kiri. Tidak ya. Jadi pembuktiannya tidak seperti itu. Pembuktiannya harus dengan sifat. Nah, di sini saya akan memakai pembuktian membawa dari ruas kiri ke ruas kanan ya. Jadi kalau masih ingat pembuktian identitas trigonometri bisa dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan dua-duanya. Nah, saya pakai yang dari kiri ke kanan. Nah, di sini kita perlu sedikit berpikir. Jadi 12 1 ya. Oke, saya harus pecah dulu nih jadi 4 kan ya. Berarti cara terpendeknya saya harus tulis K sama dengan 1 dari 12. Di sini apa? 3K min 4. Lihat, saya akan ubah dia jadi begini. Ini salah satu sifat tadi dari 2K, 3K min 4 ya. Ditambah sigma, dia harus urut nih. K sama dengan 5 sampai 12 dari 3K min 4. Ini tadi sifat nomor berapa? Jadi kita boleh memecah, yang penting dia berurutan. Jadi 1 sampai 4 saya pecah jadi 5 sampai 12. Yang jadi masalah kan dia harus 1 sampai 4 semua. 5 ini dikurang 4, 12 dikurang 4 masih 8. Oh, berarti yang ini saya harus pecah lagi nih. 1 2 3 4 harus 4 ya. 5. Berarti kalau mau dia 4 atasnya, berarti nanti harus 8 dong. Jadi saya harus, yang ini saya harus pecah lagi nih ya.
sigma ini K sama dengan 1 sampai 4 gini. 3K min 4. Saya harus pecah ini supaya nanti kalau saya kurang 4 di sininya juga 4. Berarti kan saya harus pecah jadi 5 sampai 8. 3K min 4. Nah, otomatis saya akan menyambung lagi dari 9 sampai 12 ya di sini. Jadi 1 sampai 12 itu saya pecah jadi 3 sigma. 1 sampai 4 dilanjutkan 5 sampai 8 dilanjutkan 9 sampai 12. Sekarang saya agak ke sini karena agak panjang. Yang di depan tidak usah diapa-apakan. Sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari 3K min 4. Sekarang yang ini supaya 1 berarti kan dikurang 4. Ini juga dikurang 4. Berarti sigma K sama dengan 5 kurang 4, 8 kurang 4. Nah, berdasarkan sifat sigma, kalau dikurang berarti di sebelah sininya jadi ditambah. K ditambah 4 dikurang 4. Ditambah sigma K sama dengan 9 dikurang 8, 12 dikurang 8. Kan harus 1 ya. Di sini ya. Berarti 3 K ditambah 8 dikurang 4. Nah, kalau sudah gini kita tinggal sederhanakan. Kita tinggal sederhanakan. Sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari 3K dikurang 4 ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 8 kurang 4, 4 ya. Kalikan ke dalam. 3K plus 12 kurang 4 tambah sigma K sama dengan 1, 12 kurang 8 juga 4, harus sama. 3K plus 24 dikurang 4. Kita sederhanain dulu ini. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari, kalau mau langsung boleh saya gabung langsung, 3K min 4 tambah 3K plus 8, oke, tambah 3K plus 20. Sehingga kalau saya lebih sederhanakan lagi, sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari 3K-nya 3, 6, 9. 9K 4 ditambah min 4 tambah 8, 4, 24 plus 24. Oke, berarti kalau saya keluarkan 3-nya, sigma K sama dengan 1 sampai 4, 3, copot 3-nya, 3K plus 8. Nah, maka saya akan buktikan 3-nya taruh depan, K sama dengan 1 sampai 4 dari 3K plus 8. Terbukti. Soalnya tuh 3K plus 8 1 sampai 4 3 sama. Sampai 8 3. Oke. Baik, kita tadi sudah belajar tentang notasi sigma ya. Nah, sekarang saatnya untuk kita coba berlatih ya. Ini tugas kalian. Cuma ada 3 soal. Saya akan bantu di sini. Nomor 1, tulis notasi sigma dari deret berikut 3 tambah 8 tambah 13 tambah 18 tambah 23 tambah 28 tambah 33. Ada 7 suku ya. Anda cari notasi sigmanya. Itu tanda seru ya. Tanda seru bukan tanda matematika. Nanti di matematika kita akan belajar tanda seru itu dibacanya faktorial. Itu ada tanda matematika sendiri faktorial. Tapi yang saya tulis di situ tanda baca, tanda seru tuh saya kasih nama tanda seru bukan faktorial. Ya, jadi cukup sampai 33, acuhkan saja anggap tanda seru. Yang kedua, hitung nilai dari. Jadi seperti tadi ada notasi sigmanya, kita disuruh menghitung nilainya. Anda masukin K-nya 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. 5 suku Anda tambahkan masing-masing. Bisa lah ya. Nah, yang agak panjang sebenarnya soal nomor 3 ya. Buktikan bahwa sigma I sama dengan 7 sampai dengan 13 batas atasnya dari 2I kuadrat dikurang 24I ditambah I sama dengan 3 sampai dengan 15 dari 2I kuadrat ditambah 20I dikurang 122 sama dengan I sama dengan 1 sampai 20 dari 2I kuadrat dikurang 72. Nah, saya bantu di sini. Di sini kan batasnya 1 sampai 2 sampai 20. Sementara batas kita di sini beda ya. 7, 3, 13, 15. Nah, kita harus menggabung ini. Cara menggabungnya tadi ada 2 sebenarnya. Bisa indeks batas bawah dan batas atasnya sama, kemudian kita tambahkan. Tapi jangan lupa kita juga bisa menggabung kalau dia bersambung. Jadi kalau bersambung. Jadi ibaratnya begini. Kalau ini, saya bantu sini deh. Saya bantu nih. Ini sebenarnya separuh jalan nih. 7 dikurang 6. 13 dikurang 6. Oke. Nah, yang di sini I-nya 13 kurang 6 kan 7 ya.
Ini seperti harus ditambah 5. 15 ditambah 5 supaya nyambung. Berarti ini nanti I 1 sampai 7. Oke. Yang ininya sigma I 8 sampai dengan 20. Nah, 1 20 7 8 nyambung. 1 20. Oke. Nah, saya pikir itu akan sangat membantu untuk soal nomor 3 ya. Mudah-mudahan paham. Anda tinggal ingat-ingat nih, kalau dikurang 6 berarti I-nya di sini ditambah 6. Kalau di sini ditambah 5, berarti I-nya di sini dikurang 5. Oke. Itu saja dikerjakan ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, itu tadi video tentang pembelajaran notasi sigma kita. Mudah-mudahan mudah bisa dipahami ya. Nanti kalau tidak jelas, Anda bisa bertanya pada saya saat kita online tatap muka. Disiapkan pertanyaannya. Mudah-mudahan dalam waktu agak singkat saya bisa bahaskan itu. Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Kalau Anda pengen kuasai materinya, Anda harus berani mencoba mengerjakan soalnya. Ada 3 PR nih, ada 3 tugas. Hanya 3 dalam 1 minggu. Anda boleh coba dulu ya. Nanti kalau tidak bisa Anda boleh bertanya. Saya sudah kasih petunjuk di sana. Itu untuk video kali ini tentang notasi sigma. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Saya akan bahaskan masih bab 1, yaitu kita masuk pada induksi matematikanya ya. Itu saja. Tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa makan makanan sehat, olahraga. Sehat lalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.